Hai Sobat Care, perkenalkan aku adalah Selo, salah satu dari triliunan sel yang membentuk tubuhmu. Aku juga punya tugas penting untuk menjaga tubuhmu tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan kita. Setiap jenis sel memiliki peran khusus. Jenis sel yang membentuk tubuh kita diantaranya sel darah, sel kulit, sel saraf, dan sel otot. Mereka bersama-sama membentuk jaringan, organ, dan sistem tubuh kita. Yuk kita kenali lebih dalam apa saja yang ada di dalam sel itu sendiri. Tetap di Alam Creation. Ini adalah membran sel, bagian terluar dari sel. Membran sel sendiri bertugas mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel, seperti pintu gerbang otomatis. Keahlian ini biasa disebut kekuatan permeabilitas. Membran sel itu sendiri terdiri dari lipid dan protein. Lipid membentuk lapisan ganda yang fleksibel, sedangkan protein membantu transportasi zat. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat berlangsungnya sebagian besar aktivitas seluler. Dalam sitoplasma, organel-organel melaksanakan berbagai tugasnya. Bagian cair dari sitoplasma itu sendiri dinamakan sitosol, yang bentuknya seperti sup kental. Sitosol itu tersusun dari sebagian besar air, lalu ion-ion terlarut seperti kalium, natrium, kalsium, dan klorida. Dan juga ada molekul seperti glukosa, asam amino, dan protein. Di sini organel-organel kecil bekerja sama untuk menjaga sel tetap hidup dan bekerja. Di dalam sel itu ada pabrik energi yang bernama mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi sel yang menghasilkan adenosin trifosfat, biasa disingkat ATP. ATP itu sendiri adalah molekul utama yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus merupakan pusat kendali sel. Di sini, DNA disimpan dan diatur untuk mengontrol semua aktivitas sel. Simpelnya, dia adalah otaknya sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau kita bisa singkat dengan RE. RE adalah jalur atau sistem transportasi sel yang berbentuk kantong pipih yang membentang dalam sel. RE itu sendiri ada dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar yang memiliki bintik ribosom bertugas untuk membuat atau mensintesis protein. Sementara RE halus yang tidak memiliki bintik ribosom terlibat dalam produksi lipid. Selanjutnya, ribosom. Ribosom itu sendiri adalah pabrik protein sel yang menghasilkan ribuan protein setiap detik. Ini adalah aparatus Golgi yang biasa disebut badan Golgi yang berbentuk pipih yang dinamakan sisterna. Badan Golgi adalah pusat pengemasan dan pengiriman sel. Bisa dibilang kantor posnya sel yang memastikan setiap paket sampai ke tempat yang tepat. Di sini protein dan lipid dimodifikasi dan dikemas untuk dikirim ke tujuan mereka. Kenali juga nih lisosom dan juga peroksisom. Lisosom adalah pembersih sel yang mencerna bahan limbah dan organel yang rusak. Sedangkan peroksisom membantu detoksifikasi sel
dan memecah asam lemak. Kekuatan lisosom itu sendiri, ia memiliki enzim pencernaan yang kuat yang bisa menghancurkan hampir semua bahan organik. Sangat kompleks bukan bagian kecil yang satu ini? Sel itu dasar dalam kehidupan kita. Dengan memahami anatomi sel, kita bisa memahami bagaimana tubuh kita bekerja dan bagaimana menjaga kesehatannya. Jadi, jaga baik-baik sel kecilmu dengan makan sehat, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Cukup sekian pembahasan tentang sel. Enjoy your life, stay healthy, and always care for others. Jangan lupa like, subscribe, and share untuk selalu berbagi kebaikan. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.